I would like to invite, saya ingin mengajak saudara kita Benny Lumua untuk selamat malam semuanya. Shalom. Shalom. Saya berterima kasih dengan lagu-lagu yang sudah dibawakan. I would like to thankful for all the special numbers that have been presented here. Dan yang pertama tadi, ini adalah rekan lama, rekan seperjuangan. And the first number that was Keluarga Jane Dodi dan sahabat-sahabat. Families and all the friends. Ibu Torondek juga. Kami ini sama-sama dari New Jersey. And we all together when we were in New Jersey. More than 2 decades, right? 2 decades. Lebih dari 20 tahun. Approximately 20 years, 2 decades ago. 20 years ago. Jadi terima kasih dengan lagu yang sudah dibawakan dan bisa bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Dan juga lagu yang berikutnya, saya sangat senang. Saudara Paulus. Mr. Paulus. Terima kasih sudah bersama dengan kami pada malam hari ini. Thank you for being And with us then tonight. Lily, Alia, for your special number. terima kasih banyak. Lagu yang begitu merdu dan sudah membawa hati dan pikiran kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan juga saya senang saudara-saudara bisa ada pada malam hari ini. And most of all, I'm very happy that everyone here tonight. Semua ada pada malam hari ini, semua telah menerima panggilan daripada Roh Kudus. And those who are here have received the calling from the Holy Spirit. Untuk bisa datang ke sini dan kita belajar akan firman Tuhan. Be able to come here. Dan pada malam hari ini, saya mau mengajak kita untuk membuka akan Alkitab kita. I would like to ask everyone to open your Bibles. Kita akan belajar satu demi satu seperti apa pekabaran tiga We malaikat are itu. going to learn one by one how is the third Pekabaran tiga malaikat adalah pekabaran terakhir yang ada di dalam Alkitab. Three angel message is the last message in Dan the pekabaran tiga malaikat adalah the foundation of the Seventh-day Adventist And Church. the three angel message adalah fondasi daripada gereja Advent. Sebagaimana dijelaskan tadi malam, pada tahun 1863 As has been clarified last night in 1863, bahwa ada satu movement yang sudah dideklarasikan oleh karena terjadi apa? Terjadi satu pergumulan yang cukup berat. there was a movement that had been established due to a very challenging Adalah problem. sekelompok umat Tuhan yang mau tetap menjaga akan perintah Tuhan dan iman kepada A Yesus. group of people who kept this message and the faith about the word of God. Saudara-saudara, My beloved brothers di and dalam sisters, Alkitab ada setiap kali ada pekabaran tentang yang benar, ada juga yang apa? Yang tidak benar mengikutinya. in the Bible there's some true righteous news, or there's some people who are not following the news either. Dan pekabaran tiga malaikat And the itu three angel bukan message, satu gambaran yang kita datang bahwa melihat ada apa? Ada tiga malaikat yang secara literal terbang di atas langit. the three angel message indirectly is depicting there's a three angels are flying through the heaven. Apakah demikian? Is it like that? Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 4, If you notice in the book of Revelation bahwa 1 to 4, pekabaran tiga malaikat atau pekabaran daripada Wahyu itu that the three angel messages, itu diberikan daripada Allah kepada siapa? it was given from God to who? Kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus. To Jesus Christ. Dan Yesus Kristus diberikan kepada And Jesus Christ rendered kepada malaikat. Dan malaikat kepada siapa? Kepada Yohanes yang dibantu oleh Roh Kudus. Jesus Christ imparted the three angel message to the angels, and angels was being helped by the Holy Spirit to give it to us. Dan pada waktu Yohanes sudah dijelaskan dengan detail tadi malam, And Johannes was dia led mulai by menulis. last night, and Johannes began to write. Dengan tuntunan Roh Kudus, dia menulis dan dikatakan kepada, berarti Yohanes itu diberikan kepada manusia. With the Dan instructions, Yohanes, dan ini diberikan kepada 7 jemaat di Asia Kecil. with the instructions of the Holy Spirit, Johannes wrote all of this for the early church. Dan kepada 7 jemaat di Asia Kecil, apa yang mereka lakukan? And for the seventh congregation, what did they do? The early seven churches. Mereka simpan? Did they, Mereka tutupi? did they hide it? Did they just Tidak. keep it? No. Harus di apa? It has to Proclaim, be- it has to be- dikabarkan. It has to be proclaimed. It has to be
proselytize. Jadi saudara-saudara, So my beloved pekabaran brothers, tiga malaikat, the three angel message, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi malam, as was clarified last night, adalah pekabaran yang diberikan kepada umat Tuhan, kepada kita semua, is meant, the message is meant for each one of us, untuk dikabarkan. for us to Saudara, spread the gospel. pekabaran tiga malaikat adalah pekabaran antara hidup dan mati. The three angel message is a dire message for each Saudara one of bisa us. bayangkan, kalau kita tidak mengabarkan ini kepada orang lain, kita akan di-blame. Fathom this, if we don't proselytize, Dan mereka the berada di posisi yang mereka tidak tahu dan mereka harus dibinasakan. we must spread the news. This is our obligation, otherwise we will be destroyed. Go ahead. Dan itulah yang membuat kita apa? Memiliki tanggung jawab, karena kita mengetahui akan kebenaran itu, kita harus punya satu komitmen untuk mengabarkan itu kepada Because kepada siapa? Kepada saudara kita we yang are, belum mengenal akan. you need to give me time. Oh, I'm sorry. Thank you very much. You are very welcome. Because we are now implicitly, it's our obligations, it's our responsibilities to spread the three angel message. Terima kasih. Thank you. Dan tadi malam kita sudah pelajari mengenai Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai. Last night we Tujuh. read the book of Revelation chapter 14. Karena ada saudara-saudara kita yang tidak hadir pada malam Some of hari ini. you are not here last Tadi night. malam saya mau mengupas sedikit So ya. I'd like to Dikatakan di revisit. dalam ayat 6 dikatakan ada Injil yang kekal. Or chapter 6, there's the everlasting gospel. Apa itu Injil? What is gospel anyway? Di dalam 1 Korintus pasal 15 1 Corinthians ayat 1 sampai 4 14, 1 to 4, it says, dikatakan itu adalah apa? Kabar baik, it says good news. kabar sukacita, It's a very pleasant news. atau dibilang the living hope. Mungkin harapannya hidup. Jadi kalau lihat di sini bahwa keselamatan di dalam buku Korintus ini, keselamatan hanya melalui daripada Yesus. So you notice this chapters explain to us that salvation is only through Jesus. Dan kemudian di dalam Markus pasal 1 ayat 15, Mark 1, verse 15, it kalau says, kita buka di dalam Markus pasal 1 ayat 15 dikatakan apa? Mark Pada 1, bagian verse akhir. 15, the last portion of it. Bertobatlah dan kembali kepada Injil. Repent and go back to the Gospels. Jadi kalau kita lihat di sini, pekabaran mengenai Injil ini adalah pekabaran mengenai Yesus. So as you notice, the Gospel is all about Jesus. Dan isinya bukan hanya pekabarannya adalah Yesus, tetapi itu Injil itu adalah Yesus itu And sendiri. the content of the Gospel is not necessarily about Jesus. The Gospel is Jesus himself. Jadi Yesus adalah Mesias karena dia diurapi. So Jesus is the Messiah. He was Kemudian dia adalah jalan kepada Bapa He is the way, the truth to the Father, dan sumber kehidupan kekal. and the source of the everlasting life. Kemudian Injil kekal. Apa yang dimaksud dengan kekal? And what is the everlasting anyway? Kekal adalah sifat daripada Injil. Everlasting is the character of the gospel itself. Baiklah saudara-saudara, karena begitu semangatnya, saya belum masuk ke pekabaran malaikat kedua, tapi mari kita tunduk kepala dan Let's kita bow berdoa. our head and pray. Bapa di surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami meyakini kami tidak memiliki kesanggupan apa-apa di dalam pelajari akan firman. Tapi Engkau mengetahui lebih banyak. Dan biarlah dengan pertolongan Roh Suci-Mu kami dapat belajar akan firman Tuhan. Dan kami mau menerima pekabaran ini Tuhan. Agar kami terus dipersiapkan menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Baiklah saudara-saudara, mari kita kembali. He's too excited to give you guys a good news. I cannot wait. Jadi, oke kita lanjut. Let's Jadi proceed. kita sudah masuk kepada Injil yang kekal. Injil adalah satu pekabaran tentang Yesus dan Yesus itu sendiri. Now we are entering the lessons about gospel. Gospel is Jesus himself. Dan kekal adalah tidak berubah oleh waktu. Everlasting means Kira-kira kita setuju dengan mengartikan kekal itu? everlasting means it's unchangeable. I hope you all agree with this. Jadi kalau kita melihat dalam pelajaran ini, pelajaran tadi malam, So last night lesson, Injil yang kekal the everlasting adalah gospel. mengenai pekabaran Yesus
yang tidak berubah oleh karena It's waktu. about the good news of Jesus, got this unchangeable news from Kemudian di ayat yang ke-7 dalam Wahyu verse 14 7, dikatakan bahwa takut akan Allah. it says that fear God. Takut akan Allah ini Fear of God is pertama kali dimunculkan di Alkitab di dalam buku Kejadian pasal 22 ayat 12. it's first written in the book of Genesis chapter 22. Pada saat Abraham dikatakan apa? And Dia Abraham, taat kepada Tuhan. it says the father of the believers, Dia menurut akan obey God. perintah daripada Tuhan. He always obey God's commandment. Yang walaupun dia harus menyerahkan anaknya untuk dipersembahkan. Where he was about to offer his own son to Jadi- be sacrificed. Jadi takut akan Tuhan So adalah fearing God is taat atau menurut. Sudah dijelaskan tadi malam, saya ingin kupas sedikit lagi. obey or obedience. Menurut akan apa? Menurut akan Obey. hukum Allah. Obey God's laws. Kemudian, jadi dalam malaikat pertama ini, dia ada membawa perintah. So the first Perintah angel, pertama tadi adalah apa? Takut akan Allah. Yang kedua, muliakanlah. first angel brought some news. The news that he's bringing is fear God and glorify God. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 11, Philippians 2, verse itu 11. menyatakan bahwa Tuhan sebagai pemilik. In that verse, it says that God is the owner. Berarti pada waktu kita menyembah atau memuliakan dia oleh karena kita adalah milik Tuhan. So when we worship God, when we glorify God, because we are His own. Kemudian selanjutnya perintah yang ketiga oleh malaikat pertama And the third command, the third message by the first angel adalah perintah mengenai penghakiman. is the command about the judgment day. Perintah penghakiman ini itu mengambil standar mengenai apa? The Pengadilan surga yang sesuai dengan hukum Allah. The judgment day is according to the laws of God. Kalau kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 menyatakan bahwa Yesus sebagai pembela dan imam besar. It says here that Jesus is our advocate and the great priest. Dan yang terakhir daripada perintah yang terakhir yang dibawa oleh malaikat yang pertama ini And the last command that being brought by this first angel adalah sembahlah dia. is worship God, worship Him. Mengapa tadi malam dikupas cukup lebar? Berarti kita kembali kepada penciptaan. Last night was being discussed, deep Di dalam enough. Markus pasal 22 ayat 27 sampai 20 dan 28. Mark 22 verse 28 says, Karena dia adalah pemilik akan hari Sabat, kita sebagai umat yang diciptakan. Kita mengakui Tuhan sebagai pemilik kita disuruh menyembah pada hari in the Sabat. book of Mark 22 it says that He is the owner, He is the creator. We are asked to worship Him on the Sabbath day. Jadi saudara-saudara, mari kita membayangkan mengenai buku atau Injil ini, Injil yang kekal ini. So I would like to implore everyone here, let's fathom this about this gospel. Coba kita messages. membuat satu gambar. Let's start Ini picturing ditulis our face, dimulai pada ourselves. zaman Musa kepada tahun kurang lebih 1500 sebelum Masehi. It's 1500 before. Dan kemudian ditambah lagi dengan 100 tahun, penulis terakhir adalah Yohanes terkasih. 100 years after that, Jadi, the last writer is Alkitab John. ini ditulis selama 1600 tahun. So this Bible is written for about 1600 years. Dan pada ayat pertama dan kedua dari buku Kejadian, The very first and the second verse of the Genesis, itu menulis mengenai apa? it says about, Penciptaan baru. it's talking about the creation, the new creation. Dan ayat 2, pasal 2 yang terakhir di buku Wahyu, The last portion of the second chapter in the book of Revelation. itu menceritakan mengenai penciptaan yang baru. Then he's saying about the new creation. Dan dosa yang pertama di dalam Alkitab, The Pada- very first sin in the Bible ayat yang ketiga dari buku Kejadian. is the third verses in the book of Dan Genesis. dosa berakhir di atas dunia ini pada buku Wahyu pasal And the 20. sin ends in this world in the book of Revelation chapter 20. Saudara bisa membayangkan My beloved brother and sister, Injil. fathom this. Injil yang kekal itu dari 1600 tahun ditulis tetapi tetap apa? Konsisten. The gospel has been written for 1600 years, but the value of gospel itself, the scripture, is still consistent. It's good until now. Dan di antara ayat-ayat itu dari pertengahan dari Alkitab itu adalah pertentangan. And then in the midst of all these verses
is about opposition. It's about disagreement. Dan ingat, yang paling tengah daripada ayat Alkitab itu terdapat di dalam Mazmur pasal 118 ayat 8 menyatakan demikian. And the very midst of the scripture is the book of Psalm 118, chapter 118. It says as follows. Berlindung kepada Tuhan daripada manusia. So we need to get the protection from God instead of mankind. Jadi saudara-saudara bisa melihat Injil yang kepekabaran 3 malaikat ini adalah seperti saya katakan tadi, adalah pekabaran antara hidup dan So as you see, as I mentioned earlier, the gospel's message of 300 message is a dire situation for the life and death. Jadi saudara-saudara, pada malam hari ini saya mau mengajak kita untuk membuka akan Alkitab di dalam Wahyu pasal 14 ayat 4 sampai. Those who have your Bible, open your Bible, the book of Revelation chapter 14. Memang saya tadi memulainya agak sedikit exciting. Kenapa? Karena memang tadi saya dibikin gugup duluan karena dikasih bunga. Tadi malam tidak ada. Tidak dikasih bunga pada pembicara tadi malam. Jadi saya bilang, wah saya gugup juga ini. So let's open our Bibles, the book of Revelation chapter 14. Oke, saya mau bacakan dari buku Wahyu pasal 14 ayat. Saya ingin bacakan dari 6. Tadinya saya mau baca ayat 8, tapi saya bacakan dari ayat 6. Let's begin at chapter verse 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan dari bahasa dan kaum. Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people. Ayat 7, Verse dia 7. berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala dan semua mata air. Saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come, and worship Him who made heaven and earth, the sea and the springs of water. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sampai di situ dulu. And another angel follows saying unto that, here. Jadi kalau kita lihat malaikat kedua menyusul malaikat yang pertama. So according to the story here, the second angel follows. Ini artinya adalah apa? What does that mean? Itu by order. Harus disampaikan dulu malaikat pertama, baru malaikat kedua datang. That means this is an order. Ini perintah. The first angel message has to be done first, and then the second angel shows. Jangan kita sudah masuk malaikat kedua punya pekabaran, malaikat pertama belum. Let's not do this. Jadi the first angel message is not finished, not done yet. Then the second angel comes. Let's not do that. Jadi dia go by order. Jadi ini sudah diatur. Jadi dia diatur dengan bahwa malaikat pertama, baru kemudian malaikat kedua menyusul. So in other words, the first angel message task and responsibility has to be done first before the second angel's message. Dan malaikat kedua berkata, And the second angel says, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cemburu. Babylon is fallen, that the great city, because he has made all nations drink the wine of the wrath of her fornication. Jadi saudara-saudara, sudah rubuh Babel. Babylon is fallen. Jadi pekabaran malaikat yang kedua ini, dia menyatakan bahwa Babel sudah jatuh. The second Sekarang angel message is stating that pertanyaannya Babylon is adalah, fallen. The question is, siapakah Babel itu dalam Alkitab ini? in the scripture, what is Babylon? Who's Babylon anyway? Dikatakan bahwa Babel ini merujuk ayat 14, pasal 14 di dalam buku Wahyu ini, itu merujuk kepada Wahyu pasal 17.
So Babylon here is indicative of the chapter 14 and 17 of book of Revelation. Jadi Babel ini bukan menggambarkan mengenai yang kalau kita tahu Babel pertama di dalam Alkitab, di dalam buku Kejadian pasal 10 dan 11. The Babel here is not the one that we know of in the book of Genesis. Itu Babel yang didirikan oleh siapa? That was the Babel that was established by whom? Yang didirikan oleh Nimrod. Nimrod. Nimrod ini siapa Nimrod ini? Who's Nimrod? Dia adalah keturunan dari? He's the descendant of whom? Keturunan dari siapa Nimrod ini? Who's Nimrod? He's the descendant of whom? Cucu daripada Nuh, cece daripada Nuh, cucu daripada Ham. Great grandchildren of Noah and Ham. Jadi dia adalah orang yang apa dikatakan? Punya kekuatan mengalahkan lawan dengan apa? Oh, he says here that Nimrod was some formidable person. Sangat powerful. Berkuasa. Dan dia bangun itu apa? And he built Dan what? dia bangun He built what? menara yang katanya supaya bisa sampai ke surga. He built a tower. Supposedly should be able to reach the heaven. Menara yang dia bangun sampai ke surga, tetapi Tuhan melihat apa yang terjadi. But what did God see in this process of building tower? Mereka mulai bangun, Tuhan, ini nyanda betul ini manusia sekarang ini pada zaman itu. It's not right. At that era, at that time, God decided this is not right. Baru kemudian dikacau balaukan. And Jadi then, ada yang merartikan Babel itu adalah satu kekacauan. and then God began to create a confusion in the Babel. This Babel means it's confusion, perplexion. Jadi Babel itu adalah satu kekacauan. So Babel is a confusion actually. Nah, baru kemudian Babel yang dibilang Neo Babel itu adalah di zaman pertengahan. New Babel is in the middle of. Kemudian ada Babel yang disebut dengan Babel di zaman pada masa 1260 tahun. There's another type of Apa Bible. kita mengingat mengenai perbuatan itu? 1,260. Let's find out. Nah, kemudian Babel yang lain yang dikatakan di sini adalah selain daripada Nimrod, ada yang disebut dengan Neo Babel. Baru kemudian saya coba mengingatnya kembali pelajaran mengenai dalam Alkitab ini. Saya coba buka di sini karena ada di dalam screen saya. Several Bible here, Nimrod Bible and Neo Bible. Nah, ada 6 di sini. There are about 6. Menara Babel yang dibangun oleh Nimrod, The Tower of Bible that was done by Nimrod. yang mereka coba bangun, ini ilustrasinya. It's just an illustration. They Babel, tried to kemudian build Babel this. pada zaman Abraham. And then Abraham Saudara era. tahu siapa Abraham ini? Do you know who Abraham was? Dia itu adalah orang yang bapak dari segala orang percaya, dari Ur Kasdim. Dia adalah orang kaya dari He sana. is actually a rich person. Tapi disuruh keluar dan dia disuruh kemana? But Ke he satu was- tempat yang tidak ketahui. But he was asked to go out to the place that he had no idea about. Baru ada Babel yang pada zaman Daniel, dari Daniel pasal 1 ayat There's 1 sampai another 5. Bible during Daniel. Baru kemudian ada Babel Roma yang di zaman Petrus. There's another Bible during Peter's time. Di dalam ini adalah zaman yang di 1260 tahun yang saya katakan. This is what I mentioned about Nah, 12. sekarang kita 16 years. melihat Babel yang ada di dalam Wahyu pasal Now we 17. are looking at the Bible that are in the Revelation now. Babel dalam Wahyu 17. Jadi kalau kita melihat di sini, kita bukan berbicara mengenai Babel yang ada di mana. Kalau kita mengingat di dalam Daniel pasal 7, itu mengingat kembali yang ada di Timur Tengah. So the Bible about that we're talking right now is not the Bible that exists in the Middle East. Tapi kita berbicara Babel pada sekarang ini adalah Babel yang sistem yang ada di dunia ini yang berlaku secara global. But the Bible that we are talking about now is happening now as a global. Sistem apa event. itu? What type of system is that we're talking about? Here? Satu sistem yang sangat berpengaruh, The type of very influential system. yang bisa sampai seluruh dunia secara global. Very influential system that the whole entire world may be able to cover the whole entire world. Dan Babel di dalam pasal 14 ini di dalam malaikat kedua ini mengatakan That the Bible that is talking about the second angel message is dia talking about memiliki anggur yang memberikan bahwa anggur ini
memabukkan. Yes, this Bible has the type of wine that can be drunk. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa anggur yang memabukkan ini adalah milik daripada Babel itu sendiri. So the type of wine that is being talked about here is the type of wine that belongs to this Babel itself. Jadi ini adalah simbol bahwa Babel itu adalah satu simbol, anggur ini adalah yang memabukkan ini adalah satu simbol. So these are symbols of the wine. Tadi malam Bapak Pendeta Walian menyampaikan bahwa Wahyu ini adalah simbol-simbol semua, apokaliptik. So last night Pastor Walian was mentioning about all these symbols. Jadi sebelum kita masuk ke dalam Wahyu 14 ini merujuk ke 17, saya mau kita membuka Alkitab yang sebelum kita masuk ke Wahyu 17. Before we continue open the Revelation for chapter 14 and 17, I want you to open the Bible. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2, menurut Rasul Paulus, 2 Corinthians what? 11 verse 2. Open your Bible, 2 Corinthians 11 verse 2. Kalau ada anak muda yang bisa bacakan, mungkin kita bisa lebih cepat. Someone can read this, 2 Corinthians 11 verse 2. Bahwa di mana Rasul Paulus menggambarkan apa dalam gambaran ayat ini? What is the Apostle Paul is saying in this verse? Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. For I am jealous for you with godly jealousy, for I have betrothed you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Jadi kalau digambarkan di sini, perawan suci itu siapa? So who's being depicted here as a virgin? Perawan suci itu adalah gereja. Is the church. Dan Kristus adalah And Christ is suaminya. the husband. Ya, kita dapat gambaran ini ya. Sebelum kita masuk ke Wahyu 17. Baru kemudian di dalam 2 Korintus ini mengatakan bahwa ini dalam gambaran, dalam hal ini perempuan yang suci adalah gereja yang suci. So in this chapter, the chaste virgin is the Holy Church. Nah, gereja yang suci ini dia menunjuk kepada Wahyu pasal 12. So the church, the Holy Church is an indication of the Revelation chapter 12. Jadi Wahyu pasal 12 itu kita tahu bahwa itu di seorang Wahyu pasal 12 ayat 1, yaitu seorang perempuan yang terselubung dengan apa? Matahari, dan di kepalanya ada 12 bintang, dan di kakinya ada bulan. That's too long. So, this chapter, Revelation 12, it says a virgin with the stars on her head and what's it on her feet? Moon on her feet. Jadi ini digambarkan di dalam Wahyu pasal 12 mengenai perawan suci. So this is what's being said, being prescribed in Revelation chapter 12. Kemudian di dalam Efesus pasal 5 ayat 25 dan 27. In verse 5 and 27. Itu mengatakan bahwa gereja dikatakan sebagai mempelai wanita. Church, it says, is the bride. Dan Kristus sebagai mempelai pria. And Christ is the groom. Jadi di dalam katakan bahwa hai suamiku, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya. Oh, my husband love your wife as Christ has loved the Jadi kalau kita lihat di sini adalah simbol suami mengasihi istrinya, di mana Kristus mau gerejanya supaya setia kepada. So this is the symbol that Christ loved the wife, the church, so the people can be always faithful to Christ. Tapi sesudah zaman daripada Rasul Paulus, akhirnya abad kedua dan ketiga. After the Apostle Paul era, the second and third century later on, gereja sudah mulai meninggalkan suaminya. the church began to live the spouse, the Dan husband. Paulus menggambarkan ini dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3. The Apostle Paul prescribed this, or showed this in the book of. Dikatakan bahwa sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Because before all of this occurs,
has to be stated that mankind are Jadi dikatakan not good anymore. sebelum Yesus datang ada kemurtadan. So before Jesus comes, there is some wilderness. Jadi dikatakan apa yang dimaksud dengan kata murtad dalam bahasa Greek? So what is an apostate? Apostasy. Apostasy. Bahasa Greek itu apostasy. Kenapa ditulis dalam bahasa Greek? Karena Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa aslinya adalah bahasa Greek. Because the New Testament was written in the Greek. Dan apostasy itu artinya menyimpang jauh. Artinya jauh daripada. So an apostasy menyimpang. Yeah, you have gone astray. Ya. Jadi itu gambaran, kita bisa membayangkan mengenai gambaran daripada apa kemurtadan. This is what an apostasy means, that you have gone astray. Jadi sekarang kita melihat di sini, kalau kita kembali ke pasal Wahyu 17 ayat 1. Revelation 17 verse 1. Wahyu 17 ayat 1 dia mengatakan apa? Bahwa ada pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. So there's a harlot who's sitting in a place that a lot of waters. Has a lot of waters. Jadi dia duduk, jadi pelacur besar dikatakan melambangkan, kalau kita kembali kepada ayat-ayat tadi, berarti adalah seorang perempuan yang ada berduduk di atas air. So if we go back to the verses that we just mentioned earlier, this harlot is sitting in a place where there are a lot of water. Nah, ini menggambarkan mengenai apa? Gereja yang kalau pelacur itu terjadi apa? Namanya perselingkuhan dalam arti harafiahnya. Tapi kalau ini kita lihat arti rohani. So we are now explaining as a harlot, as a church, in the meaning of fornication. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa di ayat 1 kita sudah melihat bahwa pelacur besar itu sudah mulai meninggalkan, tidur di atas air. Kita kembali kepada ayat yang 1. So we're going to go back to verse chapter 17. The harlot is sitting in a place that a lot of water. Pelacur ini dia duduk di atas air banyak. Sitting in a place where there are a lot of water. Air banyak ini menggambarkan apa? Di dalam Wahyu pasal 17 ayat 15. In the book of Revelation chapter 17, the water is symbolizing what? Menggambarkan bangsa-bangsa. These are the nations. Jadi pelacur ini dalam arti rohani, dia meruling bangsa-bangsa yang So, spiritually, in the spiritual meaning, that this very harlot began to command all these nations. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa She began to regulate all ini these nations. menggambarkan mengenai bagaimana ada satu kekuatan sistem secara global yang mengatur meruling bangsa-bangsa yang dilambangkan sebagai air. So what he's saying here is the harlot, the harlot who's sitting in a lot of water here is begin to regulate, begin to manage all these nations. Dan ayat yang selanjutnya, kalau kita lihat siapa ini yang pelacur ini, kalau di dalam Wahyu ini namanya siapa? So who's this harlot anyway? Mari kita coba lihat. What's her name? Mari kita lihat di dalam ayat 5. Di sana ayatnya tertulis. Verse 5. The name is written there. Let's look at it. Namanya adalah Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. So her name is the great mother of Wahyu pasal 17 ayat 5. 17 verse 5. It says, a mother of harlots and of abomination. Mother of harlots. That's what her name. Jadi namanya adalah Babylon. Babylon. Berarti ada koneksinya dengan apa? Wahyu pasal 14 ayat 8. There's some type of connection with the Revelation chapter 14 verse 8. Jadi dia terhubung di sana. Jadi yang dimaksud di dalam Babel, di dalam pelajaran yang kita akan ambil malam hari ini, The lesson about Bible that we are about to learn tonight is bahwa dia itu kita sudah dapat namanya, dia itu adalah seorang perempuan yang murtad. now we know that she is a female that had Yang apostasi, apa namanya? Apostasi. yes, an apostate Dia- woman. Dan dia adalah
Babel dan dia sudah jatuh. She is the Babel herself, and she is fallen. He has fallen. Ya. Jadi dari situ kita sudah melihat bahwa gambaran mengenai di dalam Wahyu pasal 17 ayat 1 dan 5 ini sudah menjawab pertanyaan kita di Wahyu pasal 14 ayat 8. Siapa Babel itu? So actually, this chapter has answered each other. Who is the Babel in Revelation 14 was being done in 7. Dan kalau kita tahu bahwa pelacur itu adalah satu gambaran satu gereja yang dikatakan gereja yang murtad. So actually, as we know, that harlot is being depicted as a church that had been an apostate. Tapi saya tidak mau menyebut dengan nama demikian, tapi saya menyebut itu adalah satu sistem yang berlaku secara global. I'm not going to say this, but this is the type of system that now is currently happening globally. Yang menentang akan kebenaran daripada Alkitab itu The type sendiri. of system that's now defying about the teaching of the Sekarang Scripture. kita lihat di dalam Wahyu pasal 17 ayat 2. Revelation 17 verse 2. Dengan siapa dia berselingkuh? So with whom he is, she is have an affair with. Dikatakan dengan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan penghuni-penghuni bumi, telah mabuk oleh anggur percabulannya. It says that the woman has arrayed. Chapter 2. Ayat 2. Yeah. Pasal With whom the kings of the earth committed fornication. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat ini, dia telah berbuat cabul dengan raja-raja dunia, artinya adalah satu penggabungan antara kekuatan dari gereja dengan negara. So the fornications that is being described in the scripture here, the harlot and the king, that means the church and the nations of the world. Yang gantinya dia harus berkhotbah tentang Yesus, tapi sekarang dia berkhotbah mengenai apa? Politik. But instead of preaching about Jesus, now the harlot is preaching about politics. Mari kita lihat kembali di dalam Wahyu pasal 17 ayat 5. Let's continue. Ciri-ciri yang lain yang dia disebut di sana. 17 verse 5. The other traits that being said here. Babel besar itu ibu dari wanita-wanita pelacur dan kekejian bumi. Babylon the great, the mother of harlots and the abominations of the earth. Jadi dia ibu daripada wanita-wanita pelacur. Berarti dia punya anak-anak yang melakukan pekerjaan yang sama dengan ibunya. So if he is the mother, he have children, offspring that are doing the same thing with the mother. Nah, kalau kita lihat di sini kita sudah menemukan bahwa namanya adalah Babel itu adalah seorang perempuan yang sudah murtad. So if you notice, Babylon is known as the person who had Dan sekarang kita melihat backslidden, and we notice also here that anggur itu melambangkan apa? the wine itself symbolizes what? Coba kita lihat di dalam ayat 4 dari pasal 17 ini. Verse 4, chapter 17. Perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermisi, The woman, go ahead. Finish. dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. The woman was arrayed in the purple and the scarlet and adorned with gold and precious stones and pearls. Dan di tangannya ada suatu cawan emas, Having in her hand a golden cup penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. full of the abomination and the filthiness of her fornications. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah satu gambaran mengenai sangat berbeda dengan Wahyu pasal 12 ayat 1. So this is different from the Revelation 12 verse 1. Kalau 12 ayat 1 dia adalah seorang perempuan yang suci, dan sekarang adalah perempuan yang murtad. Now in the verse 12 it says chastity virgin, but now is a bad person. Dan kemudian dikatakan bahwa dia apa yang ada di tangan daripada perempuan pelacur ini di dalam yang kita baca ayat tadi, dalam ayat 4. And in the verse that we just read, what is the woman's holding? Di dalamnya ada anggur, ada kekejian. She's holding a cup of fornication, cup of filthiness. Dia memegang cawan emas yang di dalamnya dipenuhi dengan kekejian dan apa? Dan kenajisan. A golden cup full of abomination.
Jadi kalau kita lihat di sini, anggur Babylon itu adalah anggur kekejian. So you notice now that the wine of Babylon is the wine of fornication. Saya memang lihat waktunya jalan cepat, saya coba untuk lebih cepat lagi untuk selesai. I'll go faster. Jadi kita lihat di sini bahwa kita lihat apa yang menjadi kekejian di hadapan Tuhan. So we see now what is become a filthiness. Kalau di dalam Before Ulangan pasal 7 ayat 25 dan 26, in the book of Ulangan 7 7 and 12, verse 25, mengatakan bahwa sebelum bangsa Israel mengatakan bahwa Tuhan lepaskan apa? Patung-patung. so before, Jangan bawa itu patung ke dalam rumahmu. oh, God said, do not bring all these images to your house, to your home. Jadi kekejian, Let it go. kekejian yang ada dimaksudkan di sini satunya adalah apa? Mengenai patung-patung yang disembah. So the filthiness, the abomination here, what being said, is worshiping the idols. Saudara-saudara, kita ketahui bahwa di dalam Alkitab, In the Bible, as we know, di dalam hukum Allah, the law hukum yang of kedua, God, the second commandment, jangan menyembah patung. Do Ada not. satu have other image before me. Ada satu sistem secara global yang saya katakan tadi, mereka menghilangkan itu, mereka mengiyakan untuk apa? Menyembah patung. Oh, there's type of system that I mentioned earlier. They're allowing this type of system that now is happening in the global. They are letting other people to worship the idols. Jadi ini adalah satu kekejian yang pertama yang ada di dalam Alkitab, yang ada di dalam anggur cawan itu. This is the type of fornication, the type of filthiness that is in the cup of the golden cup. Kemudian kekejian yang kedua yang saya ambil di dalam Alkitab adalah And the second abomination that I got from the scripture. Ulangan pasal 18 ayat 19 sampai 12 Okay. dan Pengkhotbah 9 ayat 10. Tuhan memperingatkan umatnya ini bahwa dari petunjuk bahwa kita bisa dikatakan dalam pelajaran pengkhotbah ini bahwa umat manusia atau kita yang hidup ini dapat berkomunikasi dengan orang yang sudah mati. So the book that you just mentioned is saying that we are allowed, we are able to build a communication with those who've been dead. Jadi dikatakan bahwa orang mati itu sudah tidak tahu apa-apa dan orang yang hidup dia tahu bahwa dia akan mati. It also says that supposedly the dead do not know anything else. And those who are alive will die. Tetapi sistem yang saya katakan secara global ini, mereka justru menjadikan orang yang sudah mati itu sebagai sane, sebagai seorang yang mereka bisa bertukar pikiran. But the very system that I'm talking about here, those who are dead are considered people that we can build a communication with. Artinya mereka meminta pertolongan atau nasihat dari orang mati. In other words, they could ask for some advice from the people who's been dead. Jadi ini sudah memberikan gambaran ada satu sistem apa yang kita sudah melihat ciri-cirinya, karakteristik yang ada. So what does that mean? It's giving us some type of understanding, some type of concept that this is allowable. We can do this. Ya. Saya hanya baca saja sebentar ini mengenai Pengkhotbah 9:10 dikatakan bahwa karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana kamu pergi? Jadi tidak ada, dunia orang mati itu sudah tidak ada lagi yang kita bisa menerima pertimbangan dari mereka. So actually, in the stage of death, we should not be able to receive anything from them. They're died. They're dead already. Kemudian kekejian yang ketiga, And the third abomination is di dalam Amsal pasal 28 ayat 9. Book of Psalm 20, verse 9. Apa yang dikatakan dalam Amsal 28 ayat 9? What does it say there? Psalm 20, verse 9. Proverbs. I'm sorry, Proverbs. Can you open this? I can't do so. Nah, ini kita bisa lebih cepat lagi. Amsal 28 ayat 9. Proverbs 29. Ini saya ingin bacakan ayat ini karena I'd ayat like ini to sangat read this penting. verse. Saudara Ben bisa bacakan kan di dalam bahasa Inggrisnya? Yes. Amsal 29 ayat 28 ayat 9. Proverbs 28, verse 9 says, one
who turns away his ear from hearing the law, even his prayer is an abomination. Jadi kalau kita memalingkan telinga kita dari hukum Tuhan yang benar itu adalah kekejian. So if we turn our ears in our prayer, the Bible says it's considered as an abomination. Jadi kita masuk lebih dalam lagi mengenai yang jadi kalau kita sudah lihat tadi, penyembahan patung adalah satu kekejian, komunikasi dengan orang mati, menghindari hukum Tuhan, keselamatan oleh perbuatan dalam Lukas 16 ayat 15. So the book, he said, worshiping the idols, communicating with the dead, and avoiding the law of God. Jadi sekarang kita masuk kepada yang keempat, keselamatan oleh perbuatan. The fourth now, salvation by doing. Jadi ada satu sistem yang mereka menyatakan bahwa dengan kita datang memberikan persembahan kepada dewa-dewa itu kita sudah dapat mendapatkan satu kesukaan. Oh, there's some that believe, some type of system that if we offer some offering to the dead, it's okay. There's some salvation there. Baru kemudian yang kelima, pelacuran rohani. Number fifth, Di dalam- spiritual fornication. Di dalam Yeremia pasal 13 ayat 26 sampai 27. 26 and 27 says. Alkitab menyatakan pelacuran rohani itu adalah satu kekejian di hadapan Tuhan. Is an abomination before God. Kemudian yang keenam, kekejian yang keenam yang kita lihat di screen sana. Yaitu dalam Ulangan pasal 14 ayat 3. Number 6, Memakan yang dilarang Tuhan. you eat something that God forbids. Artinya ada makanan yang dilarang oleh Tuhan, tapi sistem yang secara global ini menyatakan apa? Semua kamu boleh makan. That means there's some type food that God forbid for us to eat, but the system says it's okay to eat everything. Ada sistem yang seperti itu yang kita ketahui? Is there any system like that that we know of? Dan saya sempat membaca satu tulisan beberapa waktu yang lalu. I read some writings a while ago. Ada seperti keong begitu. Mereka putuskan bahwa itu bisa dimakan. Oh, there's some type of this snails, and they say this you may eat it. It's Mungkin- okay to eat snails. Mungkin saudara-saudara pernah baca kan itu kali ya. Itu ada satu sistem itu menyatakan demikian bahwa ini bisa dimakan. There's some writing says that you can eat this. Jadi kalau kita melihat di sini, ini adalah kekejian bagi Tuhan. So you see, this is actually is the type of abominations for God. Baru kemudian di dalam Yehezkiel pasal 22 ayat 1 dan 2 Let's go 22 and 2 it says dikatakan bahwa menganiaya umat Tuhan. persecutions the people of God. Jadi umat ini, jadi bukan umat, dari sistem kepercayaan ini mereka membunuh dan menganiaya umat Tuhan. This type of belief that persecute the people of God. Yang kedelapan adalah And number 8 is di dalam Imamat pasal 20 ayat 13. in the book of Imamat pasal 20. Levi 18. Oke, saya punya catatan di sini. Imamat pasal 20 ayat 13. Can you read? I want to read. Ben ada bahasa Inggrisnya di sini. Oh, you know. Jadi di sini dikatakan, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian. 18 verse 22. 20 verse 13. 13. If a man lies with a male as he lies with a woman, both of them have committed an abomination. Jadi itu adalah kekejian. That is an abomination. Jadi saudara-saudara, kita sudah melihat di sini. Dari 8 kekejian yang kita sudah lihat, So have we learned the 8th abomination that now we have witnessed here. kekejian yang terakhir ini adalah kekejian terbesar di hadapan Tuhan. The very last abomination is the greatest one before God. Adalah menyembah matahari. It's to worship this sun God. Menyembah matahari ini kita buka di dalam Yehezkiel pasal 8 ayat Ezekiel 16 8, dan 16, and 17. You can 17. open it. Jadi di bawah ini ke dalam satu bait. Coba kita baca. Saya ingin sekali baca ini karena kita bisa melihat 8:16.
8, Yeskiel 8 ayat Let us read this. By the way, 16-17. Ezekiel Ezekiel 16, 17. Let's Saya read. baca ayat yang 16 dulu ya. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan. Di antara balai bait suci dan mezbah ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. So he brought me into the inner court of the Lord's house. And there, at the door of the temple of the Lord, between the porch and the altar, were about 25 men with their backs toward the temple of the Lord and their faces toward the east, and they were worshiping the sun toward the east. Ini dilakukan oleh pemimpin-pemimpin gereja. This was being done by the leadership of the church. Mereka menyembah matahari dan membelakangi bait Allah. They worship the sun and they turn their back to the temples of God. Jadi kalau kita lihat ini adalah penyembahan yang bagian daripada kekejian bagi Allah. So you notice this is the most abomination worship before God. Apakah kita berpikir masih adakah orang yang menyembah matahari pada saat ini? Do we think, is there any more people Ingat. now worshiping sun? Nowadays, currently, present time. Ingat, ini adalah satu simbol, ini adalah lambang. This is just a symbol. Siapa yang menciptakan matahari? Who created the sun? Kalau kita menyembah ciptaan daripada pencipta, yang Tuhan mau kita menyembah bukan pada Tuhan yang kita sebagaimana malaikat pertama katakan. If we worship the creations, actually God wants us to worship Him. This is Kalau- what is being said by the first angel message. Yang di sini menunjukkan bahwa manusia atau pemimpin gereja atau pemimpin yang sistem yang mendunia ini bukan menyembah kepada Tuhan tapi menyembah kepada ciptaan Tuhan itu So sendiri. this is saying this system is encourage us to worship the creation instead. Jadi kalau kita menyembah seperti itu disebut apa? So it says if we do this type of worship, what does that mean? What does it say? Disebut kita menyembah akan berhala. If we are worshiping the idols. Karena sekarang ini kalau kita tahu, sekarang secara simbolis, menyembah matahari atau menyembah pada hari pertama. Hari pertama ini disebut sebagai apa? Understand this, if we worship the sun or we worship the first day, if we worship the first day, what does that say? Ya, kita beribadah kepada matahari. That means we are adoring the sun. We worship Berarti the kita sun. menyembah berhala. That means we worship the idols. Adalah satu kekejian di hadapan It's Tuhan. an abomination before God. Jadi saudara-saudara bisa melihat So my beloved brethren and sisters, you know this. apa yang terjadi kalau kita menjadikan hari pertama itu sebagai hari penyembahan. What is happening if we treat the first day become our worshiping day? Apapun yang kita lakukan menyembah ciptaan itu berarti kita melakukan satu penyembahan berhala. Regardless whatever we do, if we do this type of worshiping, that means we worship the right. Jadi saudara-saudara kita sudah melihat So 9 kekejian yang ada di dalam Alkitab. there are 9 abominations that being registered, being recorded in the scriptures. Semua itu adalah di dalam cawan emas. All anggur. of these 9 abominations is the content of the golden cup of the Yang- abomination. Yang dipegang oleh seorang perempuan pelacur. The cup is now being held by the harlot. Dan cawan anggurnya ini memabukkan bangsa-bangsa. This very cup can make nations drunk. Apakah ini satu tempat yang kita harapkan? Is it the type of person that we are hoping for? Pada saat kita umat Tuhan memberikan pekabaran 3 malaikat. As we, as people of God, spreading the 3 angel messages, Ada satu kehidupan, ada satu sistem yang secara mendunia membawa pekabaran kepada melawan akan kehendak Tuhan. at the very same time, there's another message also is being proselytized, is being spread out that against the will of God. Jadi kalau kita lihat di sini, So if you notice here,
Babylon yang melambangkan perempuan itu Babylon that is symbolizing the woman memberikan pelajaran-pelajaran, memberikan arahan-arahan yang sangat menentang akan kehendak daripada Tuhan. is giving all the tenets, the strain of teaching. Berbakti bukan kepada Tuhan tetapi kepada ciptaan yang dibuat oleh manusia. Worship instead of the Creator, Yes. worshiping the creation. Yang seharusnya kita beribadah pada hari Sabat, And we're supposed to worship, hallow the Sabbath. mereka mengalihkan itu kepada hari yang lain. They have derived this to a different days. Jadi mereka merubah hukum They change the laws. sebagaimana yang Tuhan sudah lakukan. Tuhan tulis dengan tangannya sendiri. The laws that God Himself have written it with His own fingers. Saya teringat pada waktu kita menyewa gedung yang lama I di remember when we rent the old building gereja yang sebelum kita sewa, yang di Hamden. before the one that we have now. Saya melihat ada yang sempat ke sana, dia menyatakan bahwa dilihat ada 10 hukum yang ada di dalam bangunan itu There's 10 commandments in that building. sudah berbeda dengan apa yang ada di dalam Alkitab. It's different from the one that we know is written in the Bible. Yang hukum kedua The sudah second tidak ada It's no longer there. dan hari Sabat sudah berubah. And the Sabbath has altered, has changed. Dan yang ke-9 atau yang ke-10 itu dibagi jadi 2. And the 9th command, it was divided into 2 different Jadi things, tetap different 10 portions. hukum. But it's still yet 10 commandments. Inilah kejian di hadapan Tuhan. This is the abomination before God. Jadi dari ciri-ciri yang kita sudah pelajari, So from all the traits that now we have learned so far, kita telah melihat bahwa Babel atau Babylon itu sudah rubuh. we notice now, we learn, we know that Babylon is fallen. Kalau kita merasa masih bagian daripada kekejian-kekejian yang ada ditunjukkan di dalam Alkitab, If we are now filled, if we now realize that we are part of this abomination that's being written in the Bible, bukannya waktunya bagi kita sekarang ini untuk keluar dari sana. now is the time for us to get out of there. Panggilan keluar dari Babel karena dibuatkan di dalam Wahyu pasal 18. The calling to go out from Babel is in the book chapter 18. Ini kita dipanggil untuk keluar dari Babel. We are called to come out from the Bible, from Babel. Dan saya ini ayat yang terakhir yang saya ingin sampaikan di The dalam last verse Wahyu that I like to pasal 18 ayat read 1 is sampai 5. the book of Revelation 18, 1 to 5. Malaikat, kita baca sama-sama. Let's read all together. Ya, di sini ada bahasa Oh, Inggrisnya. thank you. Jadi Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai, saya baca ayat 1 dan 2. Revelation 18, 1 to 5. 1 to, I'm going to read 1 and 2. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Revelation 18. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Okay, let me read in English. It says, after these things I saw another angel coming down from heaven, having great authority, and the earth was illuminated with his glory. And he cried mightily with a loud voice, saying, Babylon the Great is fallen, and has become the dwelling place of demons, a prison for every foul spirit, and a cage for every unclean and hated bird. Apakah pengharapan yang hidup dari Babel yang sudah rubuh itu? What is the hope? What's the living hope from this fallen Bible? Yesus menuntun domba-domba dan keluar dari domba-domba dari kandang lain. Oh, Jesus will get together all other lambs from a different pen. Menyatakan bahwa sistem yang berlaku secara global ini ada umat-umat Tuhan di sana. Implicitly saying that all the system that is going on right now, actually some God's people there too. Kemudian yang kedua, Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. And the Holy Spirit will guide us to the entirety of the righteousness. Dan ingat di ayat yang di poin yang ketiga, And the third inilah point is, kekuatan Allah dalam Injil yang menyelamatkan setiap orang percaya. this is
the authority of God Himself that will save every believer. Pada malam hari ini, Right? saya mau mengajak kita untuk keluar dari Babel itu. I would like to implore everyone here to get out of the way. Kita sudah melihat apa semua yang ada di dalam cawan itu. Now we are witnesses. What is in it? The content of the golden cup. Mari kita keluar dari sana. Let's get out of there. Karena itu bukan satu tempat yang layak di hadapan Tuhan. Because that is not our final praise, our Maukah promise. kita mempercayai Allah seperti Abraham berjalan dalam Are we iman? willing to believe God as Abraham? Believe me. Bagi kita yang mau mengambil komitmen pada malam hari ini, saya mau berdiri dengan Tuhan. For those who are willing to commit yourself, Saya say, mau- I want to stand for God. Saya mau menjaga perintah Tuhan di dalam hati I would like to keep the God's commandment in my heart dan memiliki iman hanya kepada Yesus. and to possess only faith to God alone. Mari kita berdiri bersama-sama. Let's be all stand. Kita telah mengambil satu kesempatan yang indah untuk datang di hadapan Tuhan pada malam hari ini. We have committed, we have taken a very precious step before God today. Dengan memperbaharui komitmen kita dengan Tuhan. And we are going to renew our commitment before God. Kita berjanji di hadapan Tuhan We promise before God. pada hari ini. Today, Kami mau datang kepadamu ya Tuhan. we're willing to come before you, O God. Mau berbakti di perbaktian yang Engkau kehendaki untuk kami We would lakukan. like to worship, the type of worship that you, according to your will. Satu perbaktian yang Tuhan sudah ciptakan. Type of worship that God has formed for us. Dan kami akan menjauhi akan kekejian-kekejian di hadapan Tuhan. And we will leave abundant, and we will leave all these fornications. Biarlah komitmen ini This commitment kita bawa di dalam doa. we'll bring into our prayers. Bapa di surga, pada malam yang indah dan penuh berkat ini, kami datang kepadamu ya Tuhan, menyerahkan akan kehidupan kami, menyerahkan akan segala rencana hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi di dalam hidup kami, dan kuatkan hati kami untuk kami keluar dari Babel-Babel yang ada di hadapan kami Tuhan. Kami keluar dari kekacauan-kekacauan dunia. Kami tahu kami berada di penghujung tahun. Dan kami mau berkomitmen untuk menjaga akan perintah Tuhan dan setia sampai Tuhan datang kali yang kedua. Biarlah kami mau or willing to receive the Holy Spirit in our life. Supaya kami dapat hidup lebih dekat kepadamu. Dan apabila Tuhan datang kali yang kedua, kami didapati memiliki iman dan siap masuk di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Yesus. Amin. Amen.